Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai tentang aset tetap dengan subtema perolehan dan pelepasan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Buyung Sugiarto. Baik, perkenalkan nama saya Iksan Fajar. Di sini kami berdua akan coba mempresentasikan apa sih itu aset tetap. Yuk, mari sama-sama kita simak. Yang pertama, apa sih aset tetap itu? Menurut PSAK 16 tahun 2018, paragraf 6 menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi barang atau jasa yang untuk direntalkan kepada pihak lain dengan tujuan administratif dan diperkirakan akan digunakan selama lebih dari satu periode. Selanjutnya, karakteristik aset tetap. Aset tetap yang dimiliki digunakan untuk operasional perusahaan, bukan untuk dijual. Yang kedua, aset tetap yang digunakan lebih dari satu periode atau beberapa tahun dan merupakan subjek penyusutan. Yang ketiga, aset tetap memiliki substansi fisik. Selanjutnya, biaya-biaya perolehan dari aset tetap. Yang pertama, yang pertama ada tanah. Biaya perolehan tanah bukan hanya mencakup biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah tersebut, tetapi juga termasuk biaya yang dibutuhkan agar tanah dapat digunakan. Menurut Kieso, biaya-biaya perolehan tanah ada tiga, yaitu biaya harga beli, biaya yang dikeluarkan terkait legal pemindahan kepemilikan, serta biaya yang digunakan untuk membuat tanah siap digunakan. Selanjutnya, bangunan. Untuk bangunan terdapat dua perolehan, yaitu berasal dari akuisisi atau dibuat sendiri. Biaya perolehan bangunan di akuisisi meliputi harga pembelian bangunan itu sendiri, biaya tambahan yang terkait dengan akuisisi, serta biaya untuk mempersiapkan bangunan tersebut untuk siap digunakan. Selanjutnya, peralatan. Dalam laporan keuangan, pengungkapan peralatan sama seperti pengungkapan aset tetap, properti, investasi, dan persediaan. Biaya-biaya yang termasuk dalam perolehan peralatan berupa harga pembelian peralatan, biaya pengiriman, pajak pembelian, biaya pelatihan pegawai untuk menggunakan peralatan baru, biaya pemeliharaan, dan biaya perizinan terkait dengan penggunaan peralatan. Selanjutnya, aset diperoleh dengan sumbangan atau hibah. Entitas dapat memperoleh aset atau non-meter dengan sumbangan atau hibah dari pihak lain. Seperti itu juga sebaliknya. Hal ini ditentukan dalam PSAK 62 tahun 2018 paragraf 7 tentang hibah pemerintah yang mana perlu diukur pada nilai wajar atau pasar. Jika hibah dengan syarat, maka entitas harus memenuhi seluruh syarat terkait penerimaan hibah tersebut. Selanjutnya, Baik, selanjutnya yaitu ada pendekatan modal. Dalam pendekatan ini, perolehan hibah harus dicatat langsung dengan mengkredit ekuitas. Sebagai contoh, sebuah rumah sakit memperoleh hibah atau sumbangan dari pemerintah dalam bentuk kas senilai 250 juta rupiah yang akan digunakan untuk memperoleh beberapa kendaraan operasional dengan nilai 600 juta rupiah. Entitas mencatat perolehan hibah tersebut dengan mencatat tambahan modal di sektor pada ekuitas. Berikut contoh jika pendekatan modal dimasukkan dalam penghitungan seperti contoh gambar berikut. Baik, selanjutnya pendekatan penghasilan. Nah, pendekatan ini tidak mengakui penerimaan hibah dengan mengkredit ekuitas karena pihak pemberi hibah bukan dari pemegang saham. Penerimaan hibah diakui dalam laporan laba rugi dengan mengkredit pendapatan dengan dasar sistematis selama periode. Pendekatan ini mengaitkan pendapatan dan beban, dan dalam pendekatan ini terdapat dua cara untuk mencatat perolehan aset dari hibah, yaitu yang pertama pada awal perolehan hibah, dan yang kedua ada penerimaan hibah mengurangi jumlah tercatat aset yang diterima dari hibah. Selanjutnya yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh entitas yang akan memberikan manfaat masa depan yang lebih besar harus dikapitalisasi. Sementara jika pengeluaran hanya ditujukan untuk mempertahankan tingkat pelayanan tertentu, maka biaya-biaya tersebut harus dibebankan menurut KISO pada tahun 2017 yang menjelaskan bahwa biaya memenuhi syarat untuk dikapitalisasi dan menambah nilai perolehan aset jika pertama, biaya itu menambah masa manfaat aset tetap tersebut, yang kedua bertambahnya jumlah unit yang dapat diproduksi dari aset tetap, yang ketiga kualitas produk yang dihasilkan meningkat. Selanjutnya yaitu ada pelepasan aset tetap. Jadi
Pelepasan aset tetap itu ialah membuat entitas tidak dapat lagi menerima manfaat dari penggunaan aset akibat hilangnya hak kepemilikan. Sebagaimana dalam PSAK 16 tahun 2018, paragraf 67 dan 68 menyatakan bahwa jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya saat pertama pelepasan dan yang kedua ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis. Jadi keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan aset tetap dimasukkan dalam laporan laba rugi ketika aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya, kecuali PSAK 30 tahun 2018 yang mensyaratkan perlakuan yang berbeda dalam transaksi jual dan sewa balik. Baik, selanjutnya yaitu ada pelepasan aset tetap. Aset ini diakui sebagai aset tetap apabila aset diperoleh tidak untuk dijual, tetapi seringkali terdapat situasi yang membuat aset tersebut harus dijual. Baru yang selanjutnya ada pertukaran aset tetap, yang dimana situasi yang mana entitas menukarkan aset non-moneter dengan aset non-moneter lainnya. Dalam hal ini, aset non-moneter yang dimaksud adalah aset tetap atau tanah, bangunan, dan peralatan. Baik, yang terakhir yaitu ada pelepasan aset tetap secara terpaksa. Selain melalui penjualan dan pertukaran aset tetap, pelepasan aset tetap dapat terjadi saat entitas mengalami kerugian akibat musibah banjir, kebakaran, pencurian, pembebasan, atau kondisi tidak biasa lainnya. Apabila aset tetap yang mengalami musibah atau kondisi tidak biasa, sebelumnya tidak diasuransikan atau entitas tidak menerima ganti rugi atas peristiwa atau kejadian tersebut, maka entitas mengklaim adanya kerugian dalam laporan laba rugi berdasarkan nilai buku yang tercatat jika entitas menerima ganti rugi atas pelepasan aset tetap secara terpaksa ini. Maka entitas dapat mengakui adanya keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi sebagai contoh sebagai berikut. Jadi sebuah entitas memiliki gudang yang berada di kawasan yang akan dibuat jalan lintas provinsi. Gudang tersebut memiliki nilai perolehan sebesar 560 juta dengan akumulasi sebesar 170 juta. Dan dalam upaya pembebasan lahan, pemerintah daerah pembayaran ganti rugi kepada entitas sebesar 500 juta rupiah. Baik, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Buyung. Sekian pemaparan materi kami mengenai aset tetap dengan subtema perolehan dan pelepasan. Nah, jadi buat teman-teman yang masih bingung sama penjelasan kita berdua, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.